Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis dengan NIM 02213441 dari kelas akuntansi C. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas atau modal. Dan yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi antara lain yang pertama, pendapatan. Pendapatan merupakan hasil dari penjualan produk atau jasa perusahaan. Pendapatan masih dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pendapatan jasa. Pendapatan jasa merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pemberian jasa atau pelayanan kepada pihak lain atau pelanggan. Yang kedua, pendapatan usaha. Pendapatan usaha merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama suatu perusahaan. Dan yang ketiga, pendapatan sewa. Pendapatan sewa yaitu pendapatan yang diperoleh dari jasa yang diberikan dalam bentuk harga yang disewakan kepada pihak lain. Yang keempat, pendapatan bunga. Pendapatan bunga yakni dihitung dari keuntungan yang diperoleh dari bank atau perusahaan keuangan lainnya. Yang kelima, penjualan. Penjualan yaitu transaksi antar dua pihak yang dimana pembeli menerima barang atau jasa atau aset dengan timbal balik berupa uang. Yang keenam yaitu retur penjualan, produk yang dikembalikan oleh konsumen kepada penjual. Dan yang ketujuh, potongan penjualan, yaitu diskon yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ada atau tidak adanya transaksi, pihak penjual sudah menyatakan bahwa barang yang dijual pasti akan dikenakan potongan harga. Akun yang kedua dalam laporan laba rugi yaitu beban. Beban merupakan pengurangan dari pendapatan yang akan menghasilkan laba sebelum pajak pada laporan rugi. Akun-akun yang terdapat dalam beban juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, beban gaji, yaitu beban yang harus dibayarkan kepada pihak lain atas jasa yang telah dilakukan demi kepentingan perusahaan. Yang kedua, beban bunga. Beban bunga yakni beban yang harus dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan penghimpunan dana. Dan yang ketiga, beban administrasi, yaitu pengeluaran untuk kepentingan manajerial dan administrasi. Dan yang keempat, beban penjualan, yaitu akun yang berfungsi untuk mencatat besarnya beban angkut dan beban yang ditanggung oleh penjual. Kelima, beban perlengkapan. Beban perlengkapan merupakan beban yang timbul karena pemakaian perlengkapan dalam perusahaan. Yang keenam, beban penyusutan. Dikarenakan adanya penurunan manfaat nilai ekonomi. Yang ketujuh, beban sewa, yaitu beban yang timbul karena perusahaan sudah menggunakan tempat atau bangunan pada periode tertentu. Yang kedelapan, beban air, listrik, dan telepon, yaitu kewajiban yang harus dibayarkan karena kita telah menggunakannya. Dan yang kesembilan yaitu beban iklan. Beban iklan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar iklan atau promosi agar memperoleh pendapatan operasi. Pada laporan laba rugi juga terdapat akun harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok penjualan yaitu
diakui sebagai biaya yang timbul akibat memproduksi suatu barang dan dijual dalam kegiatan bisnis yang termasuk eh, yang termasuk ya, harga pokok penjualan yaitu persediaan awal yaitu barang yang sudah tersedia di awal periode. Kedua, persediaan akhir yaitu barang yang tersedia di akhir periode. Dan yang ketiga, pembelian bersih yaitu pembelian secara tunai atau kredit. Laporan perubahan ekuitas atau modal. Laporan perubahan ekuitas atau modal adalah relevansi antara saldo awal dan saldo akhir dari modal atau ekuitas pemegang saham. Akun-akun yang terdapat dalam laporan perubahan modal atau ekuitas antara lain yang pertama saldo awal. Saldo awal yaitu saldo akhir dari laporan ekuitas pemegang saham pada periode sebelumnya. Semua penambahan dan pengurangan berikutnya dilakukan pada saldo awal laporan ekuitas. Yang kedua, modal investasi pemilik, yaitu jumlah modal yang berasal dari pemilik sepanjang satu periode tertentu. Yang ketiga, laporan laba rugi, yaitu hasil laba bersih ataupun rugi bersih perusahaan sepanjang satu periode akuntansi. Pengambilan pribadi atau private, yaitu pengambilan uang untuk kepentingan pribadi oleh pemilik perusahaan sepanjang satu periode akuntansi. Dan yang terakhir, modal akhir, yaitu modal yang didapatkan pada akhir tahun. Baik, itulah tadi pemaparan singkat tentang akun-akun yang terdapat dalam perubahan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas atau modal. Sekian dan terima kasih. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.